adik-adik, apa kabar kalian semua? Bunda harap kalian dalam keadaan yang sehat ya. Selamat hari Minggu. Jumpa lagi dengan Bunda Meiti dalam ibadah Sekolah Minggu Par GKI Ebenezer 751 Rider. Nah, sebelum kita mau lanjut, Bunda mau ajak buat adik-adik yang ada di rumah supaya ketika beribadah, ikutilah ibadah ini dari awal sampai akhir dengan baik. Ketika bernyanyi, kalian juga ikut bernyanyi. Dan ketika dengar firman Tuhan, adik-adik juga boleh mendengar dengan baik, duduk dengan baik, sehingga kita dapat berkat betul yang berasal dari Tuhan hari ini. Jadi berkatnya tidak terbuang sia-sia. Oke, sudah siap semuanya? Ya, kita akan memuji Tuhan. Bunda ajak kita semuanya untuk berdiri. Ayo semuanya berdiri. Kita mau menyanyi satu lagu yang ada gerakannya. Dan adik-adik di rumah yang belum tahu gerakannya bisa ikuti Bunda dengan gerakannya. Oke? Siap? Oke, kita mau menyanyi lagu Dari Terbit Matahari. Oke, siap ya? Dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Puji Tuhan, puji Tuhan. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Adik-adik, sebelum kita lanjut, kita punya puji-pujian di pagi hari ini. Kita mau berdoa dulu. Ya, adik-adik boleh duduk dulu. Kita mau berdoa, lipat tangan, tunduk kepala. Kita berdoa. Oke? Dalam hitungan ketiga ya. 1, 2, 3. Tuhan Yesus yang baik, kami bersyukur di pagi hari ini, di hari Minggu harimu yang kudus, di mana kami umatmu beribadah kepada Tuhan. Hari ini ibadah sekolah minggu, kami mau mulai. Tuhan kiranya berkenan hadir bersama-sama dengan kami, baik ibu-ibu pengasuh dan juga anak-anak yang ada di rumah masing-masing. Tuhan memberkati kami semua supaya ibadah ini boleh berlangsung dan diikuti dengan baik oleh anak-anak yang sedang beribadah di rumah, dan semua orang boleh mendapat berkat di dalamnya. Dalam nama Tuhan Yesus kami buka ibadah ini. Amin. Ya adik-adik, kita akan lanjut dengan lagu berikutnya. Happy ya ya ya, happy ya ya ya. Ya ya ya, happy ya ya ya. Saya senang jadi anak Tuhan. Siang jadi kenangan, malam jadi impian. Cintaku semakin mendalam. Happy ya ya ya, happy ya ya ya. Saya senang jadi anak Tuhan. Siang jadi kenangan, malam jadi impian. Cintaku semakin mendalam. Ya, lagu selanjutnya kita akan menyanyi lagu Ku Daki-daki Gunung yang Tinggi.
Ya, adik-adik, tiba saatnya kita untuk dengar kebenaran firman Tuhan. Nah, kebenaran firman Tuhan kita kali ini akan dibawakan oleh Ibu Pendeta Lucy Wohel STH. Dan sementara Ibu Pendeta mempersiapkan diri, kita mau menyanyi dulu satu lagu, yaitu lagu Baca Kitab Suci. Baca kitab suci, doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh, glory haleluya. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Baca kitab suci, doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh, glory haleluya. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Shalom semuanya, adik-adik yang diberkati Tuhan. Apa kabar semuanya? Ya, pasti semuanya baik-baik karena Tuhan Yesus selalu melindungi adik-adik semua. Boleh kita tahu 1 minggu lamanya kita beraktivitas, kita bermain, kita ada bersama dengan keluarga kita, tapi kita tetap dalam lindungan tangan kasih sayang Tuhan. Oleh karena itu kita mau bersyukur dengan kita datang ibadah di dalam ibadah sekolah minggu di hari ini. Dan di hari ini dalam ibadah kita mau membaca dan merenungkan firman Tuhan. Sebelum kita membaca firman Tuhan, kita mau berdoa terlebih dahulu supaya kita bisa mengerti apa janji Tuhan untuk kita dan apa pesan firman Tuhan bagi kita di hari ini. Oleh karena itu mari kita bersatu di dalam doa. 1, 2, 3. Selamat pagi Tuhan Yesus. Di saat pagi hari ini kami bersyukur bahwa Tuhan telah menjaga dan menyertai kami dari malam hingga pagi hari ini, sehingga kami boleh ada dalam ibadah sekolah minggu para jemaat GKI Ebenezer 751 Tuhan. Di saat ini Tuhan kami mau membaca kebenaran firman Tuhan, namun kami mohon ampun atas segala dosa yang kami perbuat, mohon kehendak Tuhan agar kami dikuduskan dan kami disucikan dengan darah-Mu yang kudus, agar kami mengerti setiap kebenaran firman-Mu Tuhan. Berilah Roh Kudus agar kami dapat tahu apa janji Tuhan, apa pesan Tuhan lewat firman yang kami dengarkan di saat pagi hari ini, sehingga kami mau melakukannya dalam kehidupan kami hari lepas hari. Meskipun kami adalah anak-anak sekolah minggu, kami rindu Tuhan untuk kami melakukan firman-Mu agar kami boleh jadi teladan bagi setiap orang di sekitar kami. Terima kasih Tuhan, ini doa kami. Haleluya, amin. Ya, adik-adik, kita mau baca firman Tuhan di saat pagi hari ini yang terdapat di dalam kitab Perjanjian Lama, yaitu dalam kitab Mazmur. Kitab Mazmur pasal 50. Kita mau membacanya di saat pagi hari ini. Kita mau baca dari ayatnya yang ke-16 sampai kepada ayatnya yang ke-23. Semua sudah buka Alkitabnya? Sudah dapat pembacaan yang kita mau baca di hari ini? Kalau sudah dapat, kita mau membacanya. Adik-adik bisa lihat di Alkitabnya dan juga bisa baca di rumah, dan kakak akan baca di saat pagi hari ini untuk kita dengarkan bersama-sama.
di dalam kitab Mazmur 50 ayat 16 sampai ayatnya yang ke-23 dengan judul Ibadah yang Sejati. Mazmur Asaf ayat 16. Tetapi kepada orang fasik Allah berfirman, apakah urusanmu menyelidiki ketetapanku, yang menyebut-nyebut perjanjianku dengan mulutmu? Padahal engkaulah yang membenci teguran dan mengesampingkan firmanku. Jika engkau melihat pencuri, maka engkau berkawan dengan dia dan bergaul dengan orang berzina. Mulutmu kau biarkan mengucapkan yang jahat, dan pada lidahmu melekat tipu daya. Engkau duduk dan mengata-ngatai saudaramu, memfitnah anak ibumu. Itulah yang engkau lakukan, tetapi aku berdiam diri. Engkau menyangka bahwa aku ini sederajat dengan engkau. Aku akan menghukum engkau dan membawa perkara ini ke hadapanmu. Perhatikanlah ini, hai kamu yang melupakan Allah, supaya jangan aku menerkam dan tidak ada yang melepaskan. Siapa yang mempersembahkan syukur sebagai korban, ia memuliakan aku. Siapa yang jujur jalannya, keselamatan yang dari Allah akan kuperlihatkan kepadanya. Ya, demikianlah jauh pembacaan firman Tuhan. Firman Tuhan di saat pagi hari ini, dan kata firman bilang, berbahagialah orang yang membaca dan merenungkan serta melakukan firman-Nya dalam kehidupannya hari lepas hari. Ya, judul untuk pembacaan kita di saat pagi hari ini bertemakan tentang ibadah yang sejati. Adik-adik yang Tuhan berkati, pembacaan kita di saat pagi hari ini khusus Mazmur 50 ayat 1 sampai ayatnya yang ke-23 yang ditulis oleh Bani Asaf, atau di pembacaan awal tadi ada dikatakan Mazmur Asaf. Nah, Bani Asaf ini adalah seorang Lewi yang diberikan karunia untuk bermain musik dan memiliki karunia pun juga untuk bernubuat. Nama Asaf adalah Asaf bin Berekia bin Simea, adalah seorang yang berasal dari keturunan suku Lewi dari Bani Gerson pada zaman Raja Daud. Ya, adik-adik yang diberkati Tuhan, kita kebanyakan tahu bahwa Mazmur itu banyak dituliskan oleh Daud, tetapi ada juga beberapa orang yang menuliskannya seperti Asaf, dan juga ada Bani Korah yang menuliskan kitab Mazmur. Asaf adalah pemimpin suku Lewi yang melayani Tuhan di dalam tempat tabut perjanjian Tuhan, yang mana dia harus mengajukan permohonan doa, mengucap syukur, dan juga dia harus memuji Tuhan. Ya, adik-adik tahu tidak arti daripada ibadah? Nah, sesuai tema kita, ibadah yang sejati. Ibadah itu artinya adalah ibadah yang hanya berpusat pada Allah, yang meliputi dengan berbagai macam tindakan dan sikap yang harus menghargai dan menghormati akan kuasa daripada Tuhan. Dan itu pun banyak mencakup dengan yang namanya kehidupan kita, yang dinyatakan melalui kita bersedia untuk setiap saat mau memperhatikan pengajaran dan juga pengenalan, bahkan pun kita harus juga memperhatikan kebenaran firman Tuhan, serta kita mau melakukan yang namanya keadilan, kejujuran yang selalu mau memuliakan Allah. Adik-adik yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, pembacaan kita di saat pagi hari ini tentang ibadah yang sejati, kalau kita lihat secara keseluruhan dari ayat 1 sampai ayatnya yang ke-23, itu
ada beberapa perikop yang akan kita lihat, atau ada beberapa pembahasan yang akan kita lihat. Ada 4. Yang pertama, ayat yang pertama sampai ayatnya yang ke-6 itu mau menunjukkan kepada kita tentang bagaimana kita mau lihat tentang kuasanya Tuhan serta kemuliaannya Tuhan sebagai seorang raja dan hakim yang dapat memberikan hukuman dan juga yang akan menentukan bagaimana sikap kita hari lepas hari. Seperti di ayat yang pertama, yang Maha Kuasa Tuhan Allah berfirman dan memanggil bumi dari terbitnya matahari sampai kepada terbenamnya. Berarti menunjukkan bahwa Tuhan itu berkuasa. Dan pembagian yang kedua kita mau lihat bahwa dari ayat yang ke-7 sampai ayat yang ke-15, di mana itu tentang pengajaran Tuhan yang diberikan kepada orang-orang yang menyembahnya untuk mengubah setiap korban-korban atau korban persembahan itu menjadi sebuah doa. Dan yang ketiga adalah tentang teguran Tuhan terhadap orang-orang yang mengaku menyembah Allah namun tidak menaati perintah Tuhan. Dan yang keempat adalah suatu peringatan yang diberikan kepada semua orang untuk menjaga perilaku dan ibadah-ibadah mereka. Ya, adik-adik yang berkati Tuhan, kita sudah dengar tadi bahwa ayat yang pertama sampai ayat yang ke-6 bahwa mau menunjukkan tentang Tuhan itu maha kuasa. Tuhan itu punya kuasa di atas segala-galanya. Tidak ada manusia yang dapat menandingi kuasa Tuhan. Dan yang kedua tadi mau menunjukkan kepada kita tentang bagaimana pengajaran Tuhan yang diberikan kepada orang-orang yang menyembahnya untuk mau selalu memberikan persembahan syukur dan juga mau selalu mengucap syukur. Dan yang lebih penting tadi kita punya pembacaan dari ayat yang ke-16 sampai ayat yang ke-23. Kita mau membahasnya di saat pagi hari ini. Ibadah yang sejati itu mau mengingatkan kita bahwa kita harus melakukannya harus dengan penuh kerendahan hati, dengan penuh ucapan syukur kepada Tuhan, karena kita dapat melalui 1 minggu lamanya kita bekerja, kita belajar, kita bermain, kita ada di tengah-tengah keluarga kita, bukan karena kuat dan kegagalan kita, tetapi semuanya itu karena kuasa Tuhan yang melindungi kita sekalian, sehingga harus kita bersyukur selalu. Bukan berarti kita bilang ibadah sejati jadi kita tidak datang ibadah di gereja, tetapi ibadah itu dilakukan di gereja, di rumah, dan kalau di rumah kita harus selalu bersyukur. Itu artinya ibadah kita yang sejati kepada Tuhan. Dan yang berikut di ayat yang ke-16 sampai ayatnya yang ke-20 itu mau mengingatkan kita, kalau kita bilang kita anak-anak Tuhan, kita anak-anak yang selalu beribadah, yang menunjukkan rasa syukur kita kepada Tuhan, maka kita pun harus melakukan kebenaran-kebenaran firman Tuhan. Karena di sini ada teguran yang Tuhan berikan kepada orang-orang yang menyebut mereka adalah orang-orang yang beribadah kepada Tuhan, orang-orang yang taat kepada Tuhan, tetapi mereka tidak menunjukkan melalui sikap dan tindakan mereka. Sehingga di ayat 16 dibilang begini, tetapi kepada orang fasik Allah berfirman. Allah mau menegur mereka yang membenci teguran, yang selalu mengesampingkan firman Tuhan, yang selalu mulutnya mereka tuh membiarkan untuk dipakai untuk mengeluarkan kata-kata yang jahat. Ada juga di dalam setiap kehidupan mereka itu yang suka tipu-tipu. Bahkan pun mereka selalu berbicara tentang saudara mereka, berbicara tentang kehidupan teman-temannya mereka atau siapa saja.
Sehingga Tuhan bilang bahwa aku akan menghukum engkau dan membawa perkara ini di hadapanmu. Mengatakan bahwa Tuhan tidak pilih kasih. Walaupun orang yang bilang dia beribadah, tapi ia tidak melakukan kebenaran firman Tuhan, ia dinamakan sebagai orang-orang fasik. Jadi kalau adik-adik bilang bahwa adik-adik sudah melakukan ibadah, berarti adik-adik harus melakukan kebenaran firman Tuhan. Dan yang berikut di ayatnya yang ke-21 sampai ke-23 mau memberikan peringatan kepada semua orang untuk menjaga perilaku mereka dan ibadah-ibadah. Menjaga perilaku. Nah, kalau ini harus adik-adik ingat, kalau datang ibadah di gereja ataupun di rumah sama-sama dengan orang tua, sikapnya bagaimana? Tidak bermain-main. Karena apa? Nanti kita sama seperti orang fasik yang tidak melakukan ibadah dengan baik. Nanti kita ditegur sama Tuhan. Karena Bani Asaf bilang, ayat 21 sampai 23 itu adalah sebuah peringatan kepada semua orang. Baik itu adik-adik, orang tua, semuanya diberikan peringatan bahwa harus menjaga perilaku saat kita beribadah ataupun di mana saja kita melakukan pekerjaan kita atau kita melangkah kemana saja, kita harus menjaga perilaku kita semua. Bisa adik-adik? Bisa tidak? Bisa, semua pasti bisa melakukannya. Karena kita tahu bahwa kita melakukan ibadah itu lewat juga tindakan dan perilaku kita sekalian untuk kita lakukan di dalam kehidupan kita. Kalau kita bilang kita sudah melakukan ibadah, tapi kalau kita tidak pernah ada datang dalam syukur atau tidak datang berdoa, itu tidak ada artinya di hadapan Tuhan. Kalau bilang kita sudah melakukan ibadah, tetapi kita tidak mengasihi sesama kita, itu bukanlah kita punya ibadah. Itu bukan ibadah yang berkenan di hadapan Tuhan. Kalau ibadah yang diberkati Tuhan, yang kita bilang ibadah sejati, kita harus mengasihi, kita harus tetap teguh dalam kebenaran firman Tuhan, dan juga kita mau selalu melakukan yang namanya ucapan syukur dalam kehidupan kita sehari-hari. Bisa adik-adik? Bisa tidak? Bisa, semuanya pasti bisa. Karena kita mau bersyukur untuk segala sesuatu yang kita miliki dalam kehidupan kita. Ada berkat Tuhan, makan minum, kita punya kebutuhan, kita punya pendidikan, Tuhan berkati, kita tidur dari malam sampai pagi, Tuhan juga jaga. Berarti kita harus bersyukur sebagai bentuk ibadah kita yang sejati. Jadi ingat adik-adik, ibadah yang sejati itu harus selalu ada dalam pengucapan syukur. Entah itu apa saja yang kita rasakan, baik itu yang hal-hal yang kecil, hal-hal yang sederhana, itu kita harus selalu bersyukur di dalam Tuhan. Kalau kita lupa bersyukur, berarti kita sudah tidak beribadah kepada Tuhan. Jadi mari selalu ada dalam ibadah yang mana kita mau tunjukkan lewat ucapan syukur kita, melalui persembahan kita, dan juga melalui tingkah laku kita. Itulah yang namanya ibadah yang sejati. Ibadah yang sejati bukan dilihat dari berapa besar persembahan yang kita punya, tetapi bagaimana kita berikan persembahan syukur itu dan juga ditunjukkan dengan hati yang bersyukur. Kiranya firman Tuhan di saat pagi hari ini dapat memberkati kita sekalian, dan Roh Kudus menolong kita untuk kita melakukannya dalam kehidupan kita hari lepas hari. Haleluya, amin. Ya adik-adik, kita sudah membaca dan merenungkan firman Tuhan yang mau mengajarkan kita tentang bagaimana kita tahu bahwa itu Tuhan itu maha kuasa,
Kita tahu bahwa pengajaran Tuhan itu mau mengingatkan kita untuk selalu menyembah Tuhan dan selalu mau bersyukur, dan juga harus menaati setiap perintah-perintah Tuhan dan juga melakukan perintah-perintah Tuhan. Jadi mari kita mau memberikan persembahan syukur kita sebagai bentuk ibadah yang sejati. Lewat pemberian syukur kita mau berikan dengan kita bersyukur kepada Tuhan. Kita mau menyanyi satu lagu yang kita menyanyikan untuk kita memberikan persembahan syukur kita di saat pagi hari ini. Kita menyanyi lagi dari nyanyian rohani nyanyian Mazmur 105 ayatnya yang pertama, sambil kita memberikan persembahan syukur kita di saat pagi hari ini. Ucap syukur dan puji Hua dengan sembahyang dan berdoa, dan kata-kata selanjutnya. Ucap syukur dan puji Hua dengan sembahyang dan berdoa, dan muliakan namanya, masyurkan perbuatannya, segala bangsa mendengar mujizat Allah yang besar. Ayatnya yang kedua, nyanyikan mazmur kesukaan dan puji Tuhan kemuliaan, ajaib mujizatnya besar dan namanya kudus benar. Hai kamu yang mencarinya, tetap bersukacitalah. Baik, adik-adik, kita sudah memberikan persembahan syukur. Kini saatnya kita mau bawa persembahan syukur kita itu di dalam doa, dan kita ada juga di dalam doa syafaat sekaligus untuk menyerahkan segala sesuatu yang kita telah berikan di saat pagi hari ini. Untuk itu, mari lipat tangan, tutup mata dan tunduk kepala, kita mau berdoa. Kita berdoa. 1, 2, 3. Tuhan Yesus yang baik, kami bersyukur kami sudah mendengarkan kebenaran firman yang mengingatkan kami tentang ibadah yang sejati. Mau bahwa dalam ibadah itu kami diingatkan bahwa bukan hanya perkara tentang pemberian persembahan yang kami beri, tetapi kami diingatkan juga untuk selalu memberikannya dengan ungkapan syukur kami, dengan hati yang selalu bersyukur kepada Tuhan. Dan juga lewat ibadah yang sejati itu kami juga diingatkan untuk selalu mengingat akan pengajaran dan kebenaran yang kami pelajari, dan kami diingatkan bahwa kami juga harus melakukannya dalam kehidupan kami hari lepas hari sebagai bentuk ibadah kami yang sejati. Tuhan, tolong kami, biarlah Roh Kudus membantu kami semua. Terima kasih Tuhan. Dan di saat ini kami juga telah memberikan persembahan syukur bila Tuhan mau berkati seluruh pemberian-pemberian kami yang sudah kami beri, untuk kami gunakan untuk menopang pelayanan kami di dalam sekolah minggu GKI Ebenezer 751. Tuhan berkati dan Tuhan urapi semua yang kami beri ini Tuhan. Kami berdoa juga untuk setiap teman-teman kekasih kami, adik-adik kami yang dalam keadaan sakit. Tuhan jamah dan Tuhan urapi sehingga mereka boleh sembuh dalam nama Yesus. Bahkan pun juga untuk orang tua mereka, Tuhan berkati dalam pekerjaan dan pelayanan mereka selalu, agar mereka boleh melakukannya dengan baik sehingga nama Tuhan dipuji dan dipermuliakan. Dan juga kami berdoa untuk setiap ibu guru sekolah minggu kami yang ada di Jemaat Ebenezer. Tuhan Kamu berkati, yang kami tidak dapat sebut satu persatu, biarlah Tuhan memberkati dalam setiap kehidupan mereka yang sudah berkeluarga, bahkan yang belum berkeluarga. Tuhan Kamu berkati dalam setiap kerja, pelayanan mereka, bahkan pun dalam kehidupan keluarga mereka. Tuhan Kau berkati. Tak lupa juga Tuhan untuk Ibu Pendeta di Jemaat GKI Ebenezer 751 Raider, Ibu Pendeta Deti Marentek, biarlah Tuhan Kamu berkati Ibu Pendeta dalam setiap tugas dan pelayanan, dan juga di dalam keluarga. Biarlah Tuhan Kamu berkati senantiasa pelayanan daripada Ibu Pendeta ya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Ini doa kami yang kami bawa dan kami taruh di dalam tangan Tuhan,
yang kami serahkan seluruh pemberian syukur kami, dan kami juga mau menyerahkan seluruh aktivitas kami di minggu kerja yang baru. Tuhan, Engkau mau memberkati segalanya Tuhan, agar segalanya dapat kami lakukan dengan baik. Kami aman dalam lindungan tangan kasih sayang Tuhan saja, dan kami tetap bersyukur bahwa Tuhan baik dan Tuhan selalu memberkati kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, hanya ini doa syukur kami kepadamu. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan kami bersyukur kepadamu Tuhan. Haleluya, haleluya, amin. Ya adik-adik, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Ingat kebenaran firman, jangan lupa untuk melakukan firman Tuhan di hari ini untuk setiap saat dilakukannya. Haleluya. Kita sudah dengar firman Tuhan. Terima kasih buat Bu Pendeta Lucy yang sudah membawakan firman untuk kita. Kita akan tutup ibadah kita di pagi hari ini. Bunda ajak semuanya untuk berdiri dan kita mau menyanyi lagu Bapa Terima Kasih. Bapa terima kasih, Bapa terima kasih, Bapa di dalam surga, ku berterima kasih. Ya, ibadah kita sudah selesai. Sampai jumpa minggu depan. Tuhan berkati.